go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pengertian evaluasi kerja. Menurut Moe Heriono, evaluasi pekerjaan merupakan alat yang baik untuk menentukan apakah pegawai telah menyatakan hasil kerja yang menadai dan sudah melaksanakan aktivitas kinerja sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian mengobservasi dan mencatat hasil observasi. Mengobservasi artinya mengamati apa yang dilakukan anggota sebuah organisasi atau karyawan sebuah perusahaan, bisa berupa hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi dan lain-lain. Yang melakukan evaluasi kinerja di dalam sebuah organisasi atau perusahaan merupakan seseorang yang diberi wewenang oleh pemilik perusahaan atau organisasi, bisa berupa atasan langsung, teman sekerjaan, bawahan, pelanggan, pakar atau konsultan, tim penilai. Selanjutnya, fungsi evaluasi. Yang pertama, memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya. Ketika merekrut pegawai, aparatur harus melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan uraian tugas, prosedur operasi, dan memenuhi standar kinerja. Yang kedua, sebagai alat promosi dan demosi. Hampir di semua sistem evaluasi kinerja, hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan promosi kepada aparatur ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan pemberian promosi. Promosi dapat berupa kenaikan gaji, pemberian bonus atau komisi, kenaikan pangkat atau menduduki jabatan tertentu. Sebaliknya, jika kinerja aparatur ternilai tidak memenuhi standar atau buruk, instansi menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk memberikan demosi berupa penurunan gaji, pangkat atau jabatan aparatur ternilai. Yang ketiga, alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar, sangat baik atau superior. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi kerja aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi untuk memotivasi aparatur agar mempertahankan kinerja yang superior dan meningkatkan kinerja yang baik atau sedang. Yang keempat, penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang menggunakan prinsip manajemen by objektif. Evaluasi kinerja dimulai dengan menentukan tujuan atau sarana kerja aparatur ternilai pada awal tahun. Yang kelima, konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja, tidak semua aparatur mampu memenuhi standar kinerjanya atau kinerjanya buruk. Hal itu mungkin karena ia menghadapi masalah pribadi atau ia tidak berupaya menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal. Bagi aparatur seperti ini, penilaian akan memberikan konseling mengenai penyebab rendahnya kinerja ternilai dan mengupayakan peningkatan kinerja di tahun mendatang. Konseling dapat dilakukan sebelum evaluasi kinerja jika atasan dapat mengetahui kelambanan aparatur. Yang keenam, pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang karir. Evaluasi kinerja menentukan apakah kinerja aparatur dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, tujuan evaluasi kerja. Yang pertama, pengembangan. Pengembangan dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu di-training dan membantu evaluasi hasil training, dan juga dapat membantu pelaksanaan konseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai. Yang kedua yaitu pemberian reward. Pemberian reward dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif, dan promosi. Berbagai organisasi juga menggunakan untuk memberhentikan pegawai.
Yang ketiga, motivasi. Motivasi dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. Yang keempat, perencanaan SDM. Perencanaan SDM dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta perencanaan SDM. Yang kelima yaitu kompensasi. Kompensasi dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil. Yang keenam yaitu komunikasi. Komunikasi evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu proses evaluasi kerja. Proses evaluasi kerja karyawan diawali dengan menentukan 3 hal, yaitu yang pertama, menetapkan standar kinerja dan waktu evaluasi. Menentukan standar kinerja juga harus dijelaskan sejelas-jelasnya dan dinilai secara objektif. Hal ini dilakukan agar standar kinerja bisa dipahami dengan mudah dan bisa diukur dengan tepat. Waktu evaluasi umumnya diatur 1 kali dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 kali dalam 12 bulan. Rentang 1 kali setiap 6 bulan cukup banyak dipilih karena rentangnya tidak terlalu pendek atau panjang. Yang kedua yaitu pemilihan metode secara kuantitatif atau kualitatif. Yang bisa dinilai dari kinerja karyawan umumnya terbagi 2 jenis, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif mudah diukur karena tidak ada angka yang menjadi standar ukuran keberhasilan, terlebih jika didukung data pelengkap. Kualitatif juga tidak kalah penting dengan jumlah atau kuantitas. Terlebih perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau hospitality, di mana kualitas kerja yang lebih condong dijadikan dasar penilaian kinerja. Yang ketiga, mempersiapkan data yang dibutuhkan. Mempersiapkan data yang dibutuhkan. Tanpa data, penilaian HRD maupun leaders bisa jadi meleset demi mempertahankan penilaian yang rasional dan objektif. Anda harus memiliki dan menyiapkan data pendukung seperti absensi, data KPI, dan lain-lain. Adapun metode evaluasi pekerjaan. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk keperluan evaluasi pekerjaan, tapi metode Fine Factor adalah yang paling sering dipakai dewasa ini. Metode Fine Factor membandingkan pekerjaan berdasarkan skala kesulitan masing-masing dengan memberikan angka atau nilai tertentu guna mempermudah perbandingan di antara pekerjaan-pekerjaan itu secara numerik. Metode Fine Factor ini menuntut beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, menganalisa semua pekerjaan yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, seleksi faktor-faktor nilai pekerjaan yang ada di seluruh jabatan. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor-faktor nilai pekerjaan sehingga nilai yang paling maksimal bagi suatu pekerjaan adalah 100. Yang keempat, kembangkan tingkat kualitas masing-masing faktor nilai pekerjaan tersebut dan berikan poin pada masing-masing tingkat kualitas yang ada dalam setiap job word faktor. Yang kelima, tetapkan besarnya pembayaran yang realistik bagi pekerjaan-pekerjaan yang benchmark berdasarkan perbandingan pasar dengan pekerjaan yang serupa di mana saja. Yang keenam, bayar pekerjaan-pekerjaan benchmark berdasarkan nilai pasar dan bayar pekerjaan yang lain berdasarkan poin keseluruhannya masing-masing. Kesimpulannya yaitu evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja penting dilakukan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif, semisal pembinaan berkelanjutan maupun tindakan koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan.